Lanjut. Belajar SKS atau dari jauh-jauh hari? 1, 2, 3. Dari jauh-jauh hari. Kenapa SKS? Karena aku cepat belajar, jadi kalau jauh-jauh hari nggak seru banget. Ceritamu, cerita kita, cerita Sanjos. Halo Sanjosers, kembali lagi di segmen podcast Cerita Sanjos. Dan gak kerasa nih kita udah ada 10 episode. Dan tentunya kali ini aku gak sendirian karena aku sudah mengundang beberapa narasumber yang punya prestasi gak kalah kece. Penasaran gak sih siapa aja? Mari kita sambut Eka dan Esa. Kali ini spesial ya karena akhirnya bintang tamunya lanang. Yang sebelum-sebelumnya cewek semua. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih siapa sih Esa, siapa itu Eka. Mungkin bisa kenalan dulu nih dari Eka yang paling depan. Oke, let's cut to the chase lah ya. Saya Eka, medalis perak OSN Astronomi 2023. Astaga. Saya gimana bilang ya? Anak yang gimana ya? Pencinta apa? Pencinta astronomi, sama hal-hal berbau sains, matematika, dan semacamnya. Dari kelas? 11 C? 2. Oke. Kalau saudara sebelahnya ini yang cool vibes. Ya, jadi aku Esa, aku menangin lomba monolog Warmadewa juara 2. Dari kelas? C2. C2, sesama C2. Hari ini bintang tamunya full C2. Oke, kita mulai dulu. Siapa nih yang mau ngomong duluan? Ladies first. Oke. Oke, mungkin Eka bisa ceritain nih ke teman-teman gimana sih awal mulanya tertarik di bidang astronomi dan segala hal. Cerita yang panjang. Jadi sejak kecil tuh saya amazed gitu sama hal-hal yang berbau tentang astronomi, apalagi tentang tata surya ya kan, yang kita udah diajarin sejak kecil banget gitu kan. Mungkin pas balita tuh kapan tuh ya? Balita tuh SD. Tapi pas SD kelas 4 inilah aku mendalami astronomi dan baru nyadar astronomi ini nggak hanya sekadar tata surya doang loh. Ada objek-objek lain seperti bintang-bintang lainnya, quasars, lalu black holes, galaksi, gugus galaksi dan semacamnya. Oke, gimana kalau Esa? Gimana bisa sampai tertarik di bidang teater? Gimana ya? Coba-coba. Lama-lama tertarik. Kenapa dari monolog, dari sekian banyak bidang teater, kenapa sampai ke monolog? Teater, seperti yang dibilang Astrid, itu kan ada banyak. Ada drama, operet, aktoret, dan yang lain-lain. Kenapa monolog? Karena menurutku itu keren banget. Bayangin di panggung sendirian, terus dikasih spotlight sendiri, nanti penonton semua cuma ngeliatin kamu, bukan ngeliatin yang lain. Itu keren banget menurut aku, makanya aku mendalami di bidang monolog. Udah dari berapa? Dari kapan? Dari kelas 1 SMA. Oke, mungkin kalian bisa share tips nih gimana sih cara yang dilakuin biar bisa sampai menangin prestasi ya. Ini bisa bilang prestasi banget. Sampai kan ya bersaingnya skalanya lumayan ya. Gimana kalau Eka? Saya sih gimana ya? Aku pantang menyerah aja sih. Terus kayak jadilah orang yang quote on quote gila. Saking gilanya itu kayak melebihi orang lain gitu. Maksudnya kayak buat soal yang mungkin menurut orang lain susah, tapi at the same time, di sini aku salahnya sih. Mungkin aku bisa tak ubah-ubah dikit nih, belajarnya banyak hal lagi. Oke. Kan astronomi tuh nggak ada di mata pelajaran sekolah kita kan. Betul. Nah terus seperti yang kita tahu juga jadwal sekolah kita lumayan padat. Nah gimana nih? Mungkin bisa bagi tips juga gimana cara membagi waktu biar astronomi tetap jalan, tetap bisa didalamin, tapi di lain sisi bidang sekolah tetap masih jalan. Bisa dikasih tipsnya? To be fair, aku bukan
time manager yang baik banget ya. Tapi sekedar advice aja sih. Mungkin coba kayak fokus dulu ke sekolah dulu, aside, baru aja kita fokus ke OSN-nya gitu. Apalagi untuk OSN astronomi ini lumayan berat ya. Apalagi ada logaritma, kalkulus, turunan semacamnya lah. Berapa lama itu pembinaan OSN-nya? Kurang lebih 1 semester lebih. 1 semester lebih 3 bulan deh kayaknya. Dari dari Desember 2022 sampai Agustus 2022. Dari Desember 2022 sampai Agustus 2023. Lama juga. Tapi itu terpotong-potong. Saya ikut pelatihan-pelatihan yang beda-beda dari timeline itu. Oke. Tapi walaupun padat gitu, have fun ya jalaninnya. Have fun. Karena itu yang disukain Eka. Betul. Kalau Esa, gimana nih cara belajar monolog dari awal sampai bisa jadi pro-nya? Kalau aku tadi setuju sama yang dibilang Eka, harus jadi orang gila dalam bidang yang mau didalami. Karena kita itu terbatas dalam bergerak itu ketika kita waras. Tapi dalam dunia teater menurutku, begitu kita mulai menjadi orang gila, di situ kita mulai berteater. Karena kan kita itu dalam berteater, kita tidak menjadi diri sendiri, tapi menjadi orang yang ada di dalam naskah. Siapapun orang itu di dalam naskah, itu adalah jati diri kita pada saat di panggung. Makanya kalau masih waras mempertahankan kepribadian diri sendiri, itu enggak banget dalam teater. Harus bisa gila. Harus bisa keluar dari diri kita sendiri. Ya. Oke. Mungkin Esa ada tips nih buat teman-teman yang tertarik juga di teater atau di luar monolog ataupun monolog juga. Gimana sih caranya biar bisa latihannya maksimal? Karena kita kan tahu jadwal latihan teater yang biar maksimal tuh harus benar-benar di-push banget biar hasilnya juga maksimal. Tapi di lain sisi kan juga ya jadwal sekolah kita lumayan padat apalagi pulang sore. Gimana mungkin? Kalau aku jujur aja, latihanku nggak terlalu sering sepadat yang kalian kira. Aku latihan kalau aku mau aja. Terus, nah pas kita latihan itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Jadi pertama kita perlu lihat naskahnya. Naskahnya ini ngebawa tokoh seperti apa. Kalau misalnya aku kan monolog, jadi naskah itu cuma ada satu tokoh. Nah tokohnya ini orang seperti apa? Dia itu kira-kira rentang usianya di berapa tahun? Dia itu kira-kira bekerja sebagai apa? Dia itu kira-kira beristri, beranak atau tidak? Itu kita perlu dalemin tokohnya itu. Habis itu kemudian begitu kita udah tahu tokohnya itu, kita bakal bisa gampang nyari gerakan-gerakan yang kira-kira sesuai dengan tokohnya itu. Nah begitu kita udah dapet itu, kita jadi nggak perlu latihan sering-sering. Yang penting kita udah bisa menegaskan gerakan kita, udah cukup sih. Okay. Terus fun fact-nya, Esa ini adalah salah satu pendamping kelompok waktu MPLS kemarin. Dan kelompoknya membawakan apa? Drama. Yang buat naskah? Saya. Coba mungkin bisa diungkit sedikit kenapa sih membuat topik itu dan apa tujuannya? Jadi kalau saya lihat kan, saya itu suka banget sama teater. Jadi saya pikir ketika saya bisa ngebawa orang-orang juga ikut join teater, kenapa tidak? Apalagi MPLS ini kan sarana yang bagus dalam memperkenalkan teater yang saya mainkan, itulah Jose. Terus itu apalagi banyak banget juga calon-calon muridnya itu. Pas aku lihat, seru kayaknya bikin drama, langsung bikinin drama. Oke. Mantap. Tapi di lain dari kalian emang udah banyak latihan kan pasti buat terbiasa di bidang kalian. Apa sih kendala terbesar kalian buat selama proses mendalaminya itu? Gimana Eka? Saya sih dari omongan orang lain ya kayak, kamu belajar nih loh, pokoknya dibully aku terus-menerus. Apalagi ya aku orangnya emang rada vulnerable gitu sama kata-kata orang lain. Tapi makin lama kayak who cares about that? Screw all of it. Just screw all of it. Jadi
aku decided aku udah mulai rada gak peduli sama orang lain, apalagi dari kata-kata orang lain, karena mereka lah justru yang menarik aku dari kesuksesan itu. Karena ini juga hidupnya Eka. Betul, tepat. Kalau Esa gimana? Sakit. Sakit. Kalau sakit nggak bisa latihan. Betul sih. Oke, mungkin selain dari faktor itu, apakah ada kendala lainnya yang berhubungan dengan proses mendalami itu? Mungkin di luar dari kata-kata orang, kayak materinya mungkin. Materinya masih ada gapsnya sih, apalagi tentang materi gelap gitu lah, yang materi gelap atau kosmologi semacamnya lah. Soalnya untuk tingkat-tingkat nasional apalagi sampai internasional itu banyak sekali kalkulusnya, dan itu saya belum gali, aku belum gali lebih dalam gitu. Jadi ya mau nggak mau 1 tahun ini harus lebih keras lagi gitu. Ya. Karena di sekolah kita juga nggak ada itu kan, jadi nggak bisa ada bimbingan. Oke, di lain dari kalian ada kendala ataupun lainnya itu, pengalaman apa sih yang paling berkesan yang membuat kalian lebih tambah gila sama hal yang kalian sukain? Kalau Esa gimana? Aku apa ya? Kalau nih lomba yang kemarin itu, sekolah nggak tahu aku ikut lomba itu. Terus itu aku daftar lomba juga hamin 1 jam sebelum pendaftaran ditutup. Terus itu ngumpul, lombanya online. Terus ngumpul video. Video itu aku ngaret 2 jam. Terus itu masih diterima sama panitianya, syukur aja. Tapi itu emang aneh banget sih. Habis itu kan latihannya ini latihan mandiri. Kakak senior-seniornya itu lagi fokus sama, kan waktu itu jadwal latihan tabrakan. Itu jadwal latihanku sama ada mau bawa 1 event. Oke. Nah, jadi yang lain itu fokus di event sana, sedangkan aku sendiri karena aku merasa aku bisa kayaknya latihan sendiri. Itu aku fokus diri sendiri di monolognya itu. Jadi dari harusnya kan monolog ini ada sutradaranya, ada krunya dan sejenisnya. Kalau untuk aku enggak, aku ini semua aku kerjain sendiri. Dari penyutradaraan, penyuntingan naskah, habis itu mulai belajar gerakan-gerakan itu aku sendiri. Habis itu terus latihan, hafalin naskah. Habis itu mulai bergerak. Nah, kan biasanya monolog itu juga didampingi sama musik. Aku nyuruh temenku buat bikinin musiknya itu hamin 1 sebelum rekaman. Benar-benar SKS. Terus. Udah sih itu aja. Oke, kalau Eka gimana? Gimana bilangnya? Ada sih notable experience atau pengalaman yang bikin aku kayak OSN ini berubah hidupku banget. Oke. Tapi yang paling diingat sih pas langsung ke Bogor tuh ya. Oke. Dari Denpasar ke Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta, lalu naik bus ke Bogor. Nah, di Bogor itu aku ketemu teman-teman gitu sambil belajar bareng juga ya kan. Tapi jauh sebelum itu aku belajar di rumah dan belajar dan banyak sekali sampai aku kayak lupa waktu gitu lah kan. Aku juga kadang-kadang juga telat makan, tapi untungnya masih sehat walafiat sampai sekarang. Amin sampai 70. Dan ya, aku in a nutshell ya, aku kecapean aja sih. Oke. Mungkin kalian ada kata-kata buat motivasi atau pesan buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu gila sama apa yang mereka suka. Siapa duluan? Gitu. Aku. Oke, gua mau bilang ini aja deh. Omong orang lain, screw that. Biarkan itu. Anggap itu distraksi lah. Oke. Kalau Esa? Aku ya.
Nih sih. Sebagai orang teater, kamu itu akan terus ada di panggung. Begitu nginjak panggung, semua mata penonton bakal tertuju kepadamu. Dan sejak kamu melangkah ke panggung, orang-orang itu, penonton itu akan menilai. Entah itu baik atau buruk, selama kamu dilihat, itulah poin pentingnya. Kalau kamu dilihat berarti apa? Mereka care sama pertunjukanmu. Mereka mau tahu dengan pertunjukanmu. Jadi begitu kalian injak kaki di panggung, usahakan lihat kursi penonton. Jadi kalau jadikan tontonanmu itu sesuatu yang menarik dan tontonanmu itu sesuatu yang membakar semangat. Nice. Oke, kita bakal masuk ke sesi selanjutnya. Kita udah banyak tahu tentang Esa, tentang Eka, tentang semua pengalaman kalian. Kita akan masuk ke sesi games, yaitu pilih atau hancur. Jadi sistemnya aku bakal kasih pilihan. Ada 2 pilihan. Dalam hitungan ketiga yang cepat, 1, 2, 3, kalian harus pilih salah satu dari itu. Oke? Kita mulai yang pertama. Hal akademik atau non-akademik? 1, 2, 3. Akademik sih. Kita nggak usah jelasin, tapi juga udah bisa lihat tentang apa yang mereka suka. Sesimpel as that. Okay. Selanjutnya, biologi atau kimia? 1, 2, 3. Kimia. Kenapa? Yes, aku suka hitungan. Unironically, beneran Kak. Oh ya, oke. Kalau aku punya pengalaman buruk sama guru biologiku yang lama. Oke, baik. Baik. Sangat mudah dimengerti. Selanjutnya, matematika lanjut atau matematika minat? 1, 2, 3. Minat. Sama aja gak sih? Beda. Beda bang. Minat sama lanjut sama aja. Waduh. Iya, lanjut itu minat, yang beda itu wajib. Kita ulang. Maaf ya tim kreatif. Maaf ya tim kreatif. Astaga. Oh iya, aku salvo. Oke. Minat atau wajib? 1, 2, 3. Minat. Lanjut. Sama aja lanjut. Iya, sama aja Kak. Iya, sama. Sama. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Maksa ikut kelas pas ngantuk atau tidur di kelas? 1, 2, 3. Tidur di kelas. Maksa aja sih. Bisa masuk pelajarannya. Nanti aku belajar sendiri di rumah. Oke. Lanjut. Belajar SKS atau dari jauh-jauh hari? 1, 2, 3. Dari jauh-jauh hari. Kenapa SKS? Karena aku cepat belajar, jadi kalau jauh-jauh hari nggak seru banget. Kayak kalau jauh-jauh hari tuh jadi gampang lupa nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Jadi Kenapa emangnya? kenapa bisa dari jauh-jauh hari? Apakah masih melekat di otak? Masih, kind of. Aku belajar materi kelas 12, pas aku masih kelas 11. Makanya aku belajar kayak kalkulus pada saat kelas 10 gitu, biar lebih mahamin untuk materi-materi yang lebih dalam itu. Iya. Oke. Selanjutnya, kerjain tugas di sekolah atau di rumah? 1, 2, 3. Di sekolah sih. Itu tuh paling. Rumah itu tempat istirahat. Baik. Tidak lebih tidak kurang. Betul. Baik. Selanjutnya, fisika atau astronomi? 1, 2, 3. Fisika. Susah. Apakah ada sanksi untuk yang tidak menjawab tim kreatif? Apakah ada? Oke. Susah. Baik. Kalau dipilih satu deh, yang kira-kira paling suka banget. Astronomi sih. Oke, astronomi ya, berarti pilihannya astronomi. Selanjutnya, seni rupa atau seni musik? 1, 2, 3. Malu mau jawab rupa. Oke. Kenapa rupa? Suka gambar? Dikit bapak saya pelukis. Oh. Lukisnya pakai kopi gitu terus dipakai lem dan saya juga amazed gitu kayak wah lihat gambar Itu ini. tahan lama kopinya? Tahan lama kok. Oke. Kita lanjut. Kalau kalian menang nih,
pilih dapat piala atau uang? 1, 2, 3. Uang. Money, money, money. Money, money, money. Selama kalian persiapan lomba, ada pembina atau enggak? 1, 2, 3. Ada, pastinya. Oke. Kalau ini ya bisa ditebak lah pasti karena pelajaran yang benar-benar harus dibina sama yang udah ahlinya. Kalau enggak kayaknya mungkin karena biar bisa explore sendiri kah atau gimana? Ya kurang lebih begitu. Lebih seru kalau sendiri soalnya. Oke. Kalian udah ada kepikiran nggak nih nanti kalian mau lanjut kemana? Udah. Sudah. Di mana tuh? OSN Fisika. Oke. Artefak. Oke. Satu lagi. Pertanyaan les nih. Ikut organisasi atau enggak? 1, 2, 3. Ikut sih, pengen tapi bukan saat ini bukan waktu yang tepat sih. Oke, kira-kira lebih ke organisasi yang kayak gimana? Kayak social campaign kah atau kayak gimana? Social campaign untuk OSN sih. Baru pernah dengar. Kalau Esa? Yang penting pernah ikut. Yang penting pernah ikut. Apa aja nggak masalah, yang penting ikut. Untuk jadi pengalaman itu berharga. Baik. Dan nggak terasa kita udah selesai guys. Cepet kan? Cepet, nggak berasa. Oke. Ini juga menjadi episode terakhir kita. Saya tidak tahu apakah saya akan lanjut juga atau enggak. Karena episode ini menjadi episode yang di-upload terakhir sebelum kepengurusan OSIS yang ini berakhir. Jadi teman-teman akan banyak yang lengser dan banyak akan bibit-bibit baru menggantikan. Mungkin buat teman-teman bisa kasih last word tentang apa aja. Tik-tok, 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 tik-tok. Never back down, never what? Never back down, never what? Balas dong. Ini balas juga. Astagfirullah. Oke, ini satu kata dariku sih. Ini satu kata dariku sih, Bang. Ya, apa tuh? Go get gold, Bang. Kita tuh udah slogan lama udah. Oke. Baik, sampai sini aja pertemuan kita dan pembahasan kita. Banyak yang bisa kita petik pelajarannya karena ini juga salah satu bintang tamu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengulas tentang kegiatan OSIS, sekarang kita mengulas tentang teman-teman yang berprestasinya tuh di bidang akademik dan non-akademik. Jangan lupa teman-teman nonton episode podcast sebelumnya dan juga jangan lupa follow sosial media yang ada di bawah ini. Dan akhir kata, sampai jumpa dari kita. Bye-bye Sanjosers! Bye-bye.